Kalau kita lihat pada peristiwa itu di mana kampus membuat pernyataan seperti itu kan menunjukkan bahwa ada kekhawatiran dari kampus dengan langkah-langkah saya itu. Mengapa saya diberhentikan itu? Diantaranya karena rektor merasa tidak nyaman dengan keberadaan saya selama ini. Dari kiprah. Ya. Kemudian yang kedua, karena rektor ternyata sering ditelepon oleh Partai Coklat. Saya bersama orang yang paling berbahaya di Republik ini, namanya Ubedillah Badrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam. Oke, jadi kalau kita tanya Ubedillah Badrun, ada kata kuncinya: 1 oligarki, 2 KPK, 3 Jokowi, 4 Kaisang, 5 Bobi Nasution, ya, dan Gibran Raka Buming Raka. Ya, bro. Makasih ya sudah bersedia tampil di RH Channel kembali ya. Ada 3 kejadian. Kalau tidak salah Anda mengumpulkan mahasiswa di kampus apa gitu ya? Kongres mahasiswa. Oh, kongres mahasiswa. Yang kedua, kemudian Anda ke KPK sama beberapa aktivis termasuk Abraham Samad. Waktu itu ya. Setelah itu ada rombongan Abraham Samad. Beda waktu. Oh, beda waktu. Oke, beda waktu. Menagih ke KPK, dan yang ketiga adalah akhirnya kita punya nasib yang sama, dibilang orang pecatan. Nah, saya mau terakhir dulu. Itu apa duduk persoalannya ya? Ketika kemudian tiba-tiba heboh Anda dipecat dari kampus. Ini dipecat sebagai dosen, dipecat sebagai apa? Barangkali perlu diklarifikasi. Jadi tepatnya diberhentikan sebagai kepala departemen pendidikan sosiologi atau koordinator program studi. Karena begitu saya tanya ke dekan, tidak ada penjelasan dari rektor yang penting Mas Ubed tidak lagi jadi korprodi gitu. Setelah dijalani berapa lama? 1 tahun, kurang lebih 1 tahun 3 bulan ya. Dan itu tidak ada masa jabatannya atau ada sebenarnya? Masa jabatannya dari 2023 mestinya sampai tahun 2027. Oke. Jadi harusnya 4 tahun ya? Iya. Sebetulnya normalnya 4 tahun. Iya. Dan itu bisa karena pergantian status UNJ jadi PTNBH. Sebenarnya tinggal memungkinkan dilantik lagi. Oke. Nah, saya lihat itu memang otoritas rektor. Iya. Otoritas rektor setelah rektor membuat peraturan baru. Ada namanya peraturan rektor nomor 1 tahun 2025. Di antaranya pasal 6 itu menyebutkan bahwa pergantian atau pengangkatan kepala departemen itu bersifat penugasan dari rektor. Oke. Sebelumnya dari dekan? Sebelumnya itu prosesnya dari musyawarah prodi dulu. Prodi di musyawarah fakultas. Program studi, lalu diajukan ke dekan, lalu di-SK-kan oleh rektor. Jadi saya tuh produk dari proses bottom up. Dari proses dari prodi. Dan itu untuk periode tahun 2023 sampai 2027. Nah, duduk perkaranya kemudian menjadi rame. Sebenarnya kan pada awalnya saya katakan, saya kira ya ini otoritas rektor, dan saya terima, apa-apa. Tapi saya katakan tuh bahwa cara-cara untuk melakukan pergantian jabatan dengan cara otoritas penuh rektor itu berpotensi adanya nepotisme, berpotensi kebijakan lahir dari like and dislike, gitu. Lalu juga berpotensi pembungkaman terhadap sivitas akademika yang bersikap kritis. Nah, itu saya narasikan seperti itu di media. Tapi kemudian menjadi rame, ternyata di fakultas lain tuh juga muncul tuh perhatian terhadap apa yang disebut nepotisme itu. Jadi karena rektor mengangkat istrinya menjadi korprodi. Di salah satu program studi S2. Nah, itu jadi narasi saya tentang nepotisme itu sudah terjawab dengan informasi itu, dan itu dipublikasikan di medsos resmi kampus. Dipublikasikan bahwa si X menjadi karprodi. Iya, S2. S2. Dan itu ya kaprodi ya. Publik akhirnya tahu juga. Oh, ini pengumuman-pengumuman di media sosial. Jadi sebetulnya
yang menjadi soal yang kemudian penting untuk diungkapkan itu sebetulnya adalah bagaimana rektor menggunakan otoritasnya yang bisa membahayakan kebebasan akademik atau academic freedom. Membahayakan kampus juga memungkinkan. Karena proses-proses yang otoritatif yang dimiliki oleh rektor itu kemudian meminimalisir adanya meaningful participation di situ. Jadi proses pengambilan keputusan, membuat aturan dan lain itu karena rektor terlihat begitu powerful, itu tidak terjadi itu proses dialog. Ada dua hal sebenarnya ya, pemberhentian dan kemudian pengangkatan istrinya, nepotisme. Tapi kalau Anda lihat ini masalah eksternal atau masalah internal? Saya kira masalah besar sebetulnya. Jadi ini akan menjadi penting karena ternyata kemudian belakangan kemudian saya tahu dari kolega bahwa mengapa saya diberhentikan itu diantaranya karena rektor merasa tidak nyaman dengan keberadaan saya selama ini. Dari kiprah. Kemudian yang kedua karena rektor ternyata sering ditelepon oleh Partai Coklat. Jadi kita sebut Partai Coklat aja. Partai Coklat. Ini kita nggak tahu Partai Coklat ini pembinaannya yang mana. Dan itu jurusan mana itu ya? Jurusan mana? Jadi ini perkara substansinya itu sebetulnya bukan perkara saya semata-mata karena diberhentikan, tetapi lebih kita melihat bahwa betapa represi dari pihak luar terhadap kampus itu begitu terlihat. Dan ini ternyata juga terjadi di kampus-kampus lain. Karena ini juga menjadi gejala umum, saya kira kita harus speak up. Agar kemudian membangun keberanian para cendekiawan di kampus untuk speak up. Jadi Anda melihat bahwa intervensi dari so-called Partai Coklat ini tidak hanya terhadap kasus Anda, tapi ada kasus di tempat lain juga ya? Ya, saya kira kalau informasi dari teman-teman di kampus lain itu, UI misalnya, di UI kan betapa kemudian pergantian dekan, pergantian korprodi dan lain-lain juga mengalami problem itu. Terus di Jogja juga sejumlah kampus di Jogja juga mengalami soalan di situ. Bahkan ada narasi yang sempat kirim pesan ke saya, di Jogja juga terjadi semacam fasisme otoritas gitu. Jadi ada fasisme akademik istilahnya. Jadi bagaimana kemudian kampus dipimpin oleh seorang rektor yang menerjemahkan PTNBH itu seperti dalam tanda petik ya, quote-unquote, itu miliknya. Apa tadi PP? PTNBH. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Itu kayak BHMN dulunya ya? Iya, dulunya BHMN. Lalu berubah menjadi PTNBH. Jadi tafsirnya tuh saya cermati terlalu jauh dari substansi dari institusi pendidikan. Ini yang lupa. Tapi seolah-olah itu membuat kampus lebih independen ya. Tapi ternyata tidak independen. Padahal justru itu pengkerangkengannya lebih dasar. Karena misalnya dia tinggal pegang rektor ya. Tidak hanya rektor, majelis wali amanat juga dipegang oleh kekuasaan. Jadi kalau frankly speaking seperti Pratikno pegang ketua wali amanat UGM. Iya, kira-kira begitu. Jadi sama juga di UI kan juga Menteri Agama kemarin kan. Ketua MWA-nya. Di UNJ mantan dirjen dan ada wakil menteri juga di situ. Siapa? Wakil Menteri Mensesnek. Ada Juri Ariantoro. Itu alumni juga. Jadi Juri itu wakil Menteri Sesnek sekarang. Iya kalau nggak salah. Sampai kita lupa. Jadi banyak sekali. Artinya di majelis wali amanah di kampus-kampus juga ada tempat berkumpulnya orang-orang yang berjejaring kuat dengan kekuasaan. Jadi pintu masuk intervensinya lewat MWA, lewat rektor langsung, gitu. lewat ikatan alumni dan lewat status PTNBH ini perguruan tinggi. Jadi ternyata semangat otonomi PTNBH itu tidak seperti yang dibayangkan ketika mendesain tentang konsep PTNBH itu. Jadi otonomi yang dimaksud ini otonomi cari duit aja kayaknya ya. Iya, tapi betul. Bukan otonomi negara seperti mau lepas tangan silakan kamu cari duit sendiri. Tapi
Tapi, suara kritis tetap dibungkam. Betul, melalui proses-proses yang tadi saya ceritakan. Itu namanya kalau bahasa daerah kami enak di diri, nggak enak di orang. Oh gitu. Enak di diri sendiri tapi nggak enak di orang lain. Oke, Anda melihat nggak ini ada kaitannya dengan dua aktivitas Anda yang terdekat, Kongres Mahasiswa sebelumnya, lalu sebelumnya juga Anda datang ke KPK nagih tuh. Klan Jokowi ini kapan diprosesnya? Karena Anda kan yang pertama kali melaporkan itu. Jadi memang peristiwa sebelumnya itu ada indikasi sih bahwa saya sudah mulai tensinya naik, perhatian kampus terhadap aktivitas saya itu. Jadi ketika ada kongres mahasiswa di kampus, di kampus Anda? Iya, yang menghadirkan 300 kampus itu dipantau ketat kita oleh aparat. Nah, Anda sebagai apa pada waktu itu? Pembicara sebetulnya. Oh, oke, bukan organizer, bukan panitia gitu. Iya. Tapi saya pembicara. Yang panitia mahasiswa. Iya. Pembicara di situ bersama Profesor Hafidz Abbas. Ada Bima Yudhistira, kemudian ada Bivitri Susanti dan lain. Jadi itu orang-orang kritis independen. Iya, dan di situ sangat saintifik diskusinya. Tapi kemudian pihak universitas langsung buat pernyataan tuh bahwa kongres mahasiswa itu dalam tanda petik seperti ilegal gitu, di luar tanggung jawab kami. Gitu. Melepas tangan. Melepas tangan. Jadi mungkin ada kekhawatiran dari mereka dan informasinya memang ditelepon oleh Parcok. Kongres itu menghasilkan apa waktu itu? Di antara hasil dari kongres itu mengevaluasi pemerintahan Jokowi. Belum selesai pada waktu itu? Belum selesai, bulan November. Oh, bulan November sudah selesai dong? Setelah Prabowo baru dilantik ya? Seingat saya sebelum pemilu ya, saya lupa ya. Bulan Agustus saya lupa. Yang jelas masih dalam masa pemerintahan Jokowi. That's okay. Jadi ada kesimpulan penting di waktu itu tentang evaluasi pemerintahan Jokowi, termasuk juga diskusi-diskusi soal bagaimana kemudian Jokowi dievaluasi secara detail gitu, yang merusak demokrasi, korupsi yang merajalela dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat pada peristiwa itu di mana kampus membuat pernyataan seperti itu kan menunjukkan bahwa ada kekhawatiran dari kampus dengan langkah-langkah saya itu. Padahal langkah saya itu sebagai pembicara di situ kan. Kira-kira itu. Habis itu Januari saya ke KPK. Tanggal 10 Januari. 7 Januari. 7 Januari ke KPK. KPK dalam rangka apa? Sama siapa waktu itu pergi? Saya dengan teman-teman aktivis 98 yang tergabung dalam Nurani 98, Rai Rangkuti. Ada beritanya Kamal, juga saya. Dan kawan-kawan itu. Itu kan karena waktu itu ada rilis OCCRP. Yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu yang terkorup di dunia itu. Nah, kita dalam KPK untuk meminta KPK untuk mengungkap kembali laporan-laporan masyarakat seiring dengan rilis OCCRP itu. Bahwa dunia sudah melihat bahwa Jokowi itu problem. Jokowi itu ditempatkan sebagai presiden yang salah satu yang terkorup di dunia kan. Jadi kalau kita bicara sekuen waktu, Kongres Mahasiswa itu pada masa pemerintahan Jokowi. Iya, betul. Anda datang ke KPK pada masa pemerintahan Prabowo. Betul. Anda dipecat pada masa pemerintahan Prabowo. Betul. Apa yang mau Anda katakan ini? Nothing different apa bagaimana? Sebetulnya Prabowo itu kan terang benderang mengatakan bahwa dia melanjutkan pemerintahan Jokowi ya. Kemudian kabinet Prabowo juga masih banyak orang-orang Jokowi gitu. Jadi sulit bagi kita untuk membedakan antara Jokowi dan Prabowo. Sampai saat ini ya. Kalau kita meskipun ada tanda-tanda Prabowo agak mulai menunjukkan diferensiasinya. Ada deviasinya. Tetapi bahwa melihat jumlah kabinet yang isinya banyak orang-orang Jokowi, kemudian kebijakan-kebijakan yang lain juga masih melanjutkan langkah-langkah Jokowi dan seterusnya. Saya kira ya bisa jadi
bisa terbaca bahwa di Partai Coklat masih banyak juga orang-orang Jokowi. Oke, jadi kira-kira begitu. Anda ingin mengatakan bahwa pemberhentian Anda ini lebih banyak terkait dengan anasir-anasir Jokowinya ya? Iya. Dan ada kaitannya dengan aktivitas Anda yang menggugat Jokowi dan keluarga. Dugaan kuatnya ke situ. Oke. Interpretasinya ke situ. Nggak ada yang salah dengan analisis ya. Iya, interpretasinya ke situ. Kenapa? Karena narasi yang saya dengar dari kolega saya tentang rektor itu merasa tidak nyaman dengan aktivitas saya dan kemudian menginginkan saya untuk diberhentikan. Itu kan memungkinkan analisa menjadi kuat, ada korelasinya dengan intervensi upaya dari. Ini adalah sebuah gugatan ya yang mungkin Anda komentari. Kalau yang namanya dosen bekerja sama direkrut oleh negara membenarkan apa yang dikatakan negara boleh. Kan banyak sekali kan dosen-dosen yang jadi menteri, yang jadi dirjen, yang jadi sekjen boleh. Tapi dosen yang menegakkan marwah intelektualnya, ya kan? Kemudian ingin amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebenaran, tidak boleh. Jadi yang boleh itu cuma berkolaborasi dengan pemerintah. Bagaimana Anda melihat ini dari sisi tanggung jawab akademik dan intelektual? Iya, saya kira kan kita paham bahwa intelektual itu bukan sekedar kerja-kerja yang administratif akademis. Iya. Siapa kalau salah Noam Chomsky itu sempat bilang bahwa intelektual adalah to speak the truth, to expose the lies. Jadi bagaimana kemudian seorang intelektual itu punya tanggung jawab besar juga terhadap kondisi di luar dirinya, masalahnya untuk mengungkapkan kebenaran dan mengungkap kebohongan-kebohongan kekuasaan. Dan saya kira itu tanggung jawab intelektual seorang akademisi. Bahwa kemudian malah itu primary ya harusnya. Iya, karena kan kalau dia berkolaborasi dengan kekuasaan ya itu secondary aja ya. Karena itu di dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi itu disebutkan bahwa kampus itu memiliki academic freedom. Kebebasan akademik ya. Ada otonomi keilmuan di situ. Jadi ada jaminan di dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi itu bahwa akademisi itu punya kebebasan akademik di situ. Punya otonomi keilmuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran ilmiah. Tentu saja basisnya saintifik. Bahwa saya betul aparatur sipil negara itu kan bukan aparatur sipil penguasa, Bang. Iya. Jadi negara sama penguasa beda. Konteksnya itu negara. Iya. Negara itu ada rakyatnya tuh. Betul. Ketika negara itu kemudian arahnya menjadi belok atau jauh dari cita-cita besar Republik ini, ASN berhak dong untuk mengingatkan orang-orang yang membelokkan negara itu. Kira-kira begitu. Jadi itu sama dengan BUMN, bukan badan usaha milik pemerintah, tapi badan usaha milik negara. Betul. Jadi kalau Anda di BUMN dan pemerintah menyimpang, ya Anda berhak untuk bersuara. Ini kadang-kadang keliru tuh. Jadi saya kira karena kan sebenarnya kepentingan besarnya kepentingan negara kan, bangsa dan negara. Dan dalam negara itu ada komponen terbesar itu rakyat. Ya, betul. Terbesar. Bro, kita bacakan dulu ya. Tapi sebelum saya bacakan komentar-komentar, saya ingin tahu what's next. Apa yang akan Anda lakukan ya? Kan status Anda sebagai dosen tidak digugat ya. Sebagai ASN tidak digugat. Tapi apa yang Anda lakukan? Karena narasi yang Anda keluarkan itu oligarki dan lain sebagainya, itu narasi yang ngeri-ngeri sedap ya kan? Apakah seorang Ubedillah Badrun akan berhenti setelah dipecat atau diberhentikan atau akan terus untuk menyuarakan apa yang menjadi keyakinan sebagai tadi academic freedom of academic gitu ya. Silakan. Saya kira saya akan terus mengikuti nurani saya, akan terus mengikuti nalar akal sehat saya. Karena itu kemudian tidak bisa diberhentikan ketika kita melihat ketidakadilan, melihat bagaimana oligarki predator itu kemudian betul-betul dalam tanda petik ya merampok kekayaan negara gitu misalnya. Artinya ada ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat dan lain-lain. Saya kira saya akan tetap bersuara karena kan jabatan itu kan sebetulnya
di hadapan Allah itu kan tidak perlu dicari-cari juga. Ya. Karena kita bukan hamba kekuasaan kan. Dan saya teringat dengan ayat itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Dan seterusnya. Bahwa kekuasaan itu dipergikan oleh Allah. Ada saatnya kemudian ditinggikan, ada saatnya dihinakan. Jadi ya kita tidak perlu mati-matian juga untuk kekuasaan. Tapi kenapa ini kemudian ramai diungkap, itu sebetulnya kita ingin menyampaikan kepada publik bahwa ada persoalan loh di kampus-kampus ini. Ya, jadi yang membuat kemudian publik bertanya-tanya, kenapa sih akademisi banyak yang diam gitu? Mengapa mahasiswa takut? Ini di antara problemnya. Jadi, dan ini harus dipecahkan. Jadi test case itu Anda itu sebagai test case saja kan, bahwa yang namanya intervensi terhadap kampus ini ternyata masih ada gitu ya? Ya betul. Dan itu harus dibongkar. Supaya kemudian teman-teman akademisi lain yang ASN juga, kita mesti speak up, bukan karena kita ingin sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan tetapi lebih kita untuk menunjukkan kepada publik bahwa ketika rakyat sedang mengalami ketidakadilan, saya kira disitulah saatnya kaum intelektual untuk menyuarakan. Bahkan sebenarnya yang harus membicarakan itu ya rektor, dekan, guru besar. Karena dia punya otoritas toh. Iya, punya otoritas ya kan. Jadi kita sedih juga sebetulnya kalau melihat kampus-kampus itu karena rektor tidak lagi menjadi corong dari kebenaran ilmiah. Rektor tapi menjadi aparat sudah. Tetapi menjadi aparat kekuasaan gitu. Bukan aparat negara gitu. Jadi saya kira kita perlu juga mengkritik rektor-rektor ini. Dulu ketika reformasi 98 kita masih ingat tuh forum rektor dulu yang punya peran penting dan bersejarah untuk menata ulang Republik waktu itu. Dan itu tidak bisa didinai ya. Jadi seolah-olah rektor hanya urusan administratif kampus. Sekarang di tengah bangsa ini sedang memasuki masa gelap demokrasi, mestinya ini menjadi momentum kampus untuk menata ulang Republik ini. Dan ini harus disuarakan. Bayangkan kalau kemudian rektor diam saja gitu. Demokrasi makin rusak diam. Korupsi merajalela diam gitu. Padahal yang dia ajarkan di kampus itu tidak hanya ilmu tapi juga apa istilahnya? Value. Nilai ya. Ada nilai-nilai yang diajarkan. Kampus itu kan sebetulnya mengajarkan tentang kebenaran ilmiah. Keberpihakan pada kebenaran itu. Ada kejujuran akademik. Hal-hal sifatnya substansial tentang keadilan, kemanusiaan, objektivitas itu kan ditumbuh-suburkan di dalam kampus. Ketika kemudian di luar kampus kita melihat ketidakadilan, kita melihat praktek-praktek yang tidak objektif, gitu, yang tidak rasional dan lain-lain, saya kira mestinya secara otomatis gitu, rektor kampus bersuara. Gitu. Dan barangkali kalau karena mereka punya perlindungan akademik, ya harusnya mereka lebih terdepan kan? Lebih terdepan ya. Jangan hanya berharap pada aktivis partikelir. Ya betul. Yang tidak punya perlindungan, yang betul. Gitu ya, yang tidak punya privilege. Kalau ini kan punya privilege. Tapi ternyata makin diatur di undang-undang, makin punya privilege, makin nggak berani. Saya kira teman-teman kampus lain ini jadi momentum. Saya berharap untuk sama-sama speak up lah, bahwa tidak perlu juga khawatir tentang hal-hal lain karena kita dijamin oleh konstitusi. Ya, dan jangan lupa ya, justru elemen-elemen kampus yang menggerakkan reformasi ya. Dulu Amin Rais kan dosen UGM. Kemudian beberapa dosen perguruan tinggi, bahkan mahasiswa juga turun gitu ya. Jadi Bang Refli, dulu ketika di masa kemerdekaan kan peran kaum cendekiawan luar biasa. Lalu di episode jatuhnya rejim Orde Baru waktu itu, juga peran cendekiawan, peran civil society itu luar biasa. Sekarang itu memang kita kehilangan civil society yang progresif. Dulu kita ada Amin Rais sebagai ketua Muhammadiyah, ada Gus Dur sebagai ketua NU. Sekarang NU sama Muhammadiyahnya dapat kue kekuasaan dan jalur tambang loh. Jadi sekarang kemudian kampus
mau dikasih tambang juga. Oke. Jadi maksud saya sebenarnya sekarang itu ada semacam kekosongan civil society. Itu yang kemudian rakyat yang tertindas itu seperti tidak mendapatkan rengkuhan dari ormas-ormas besar ini. Jadi terlalu banyak anak-anak terlantar di Republik ini, maksudnya anak-anak Nahdliyin, anak-anak NU gitu, kita atau bergerak sendiri-sendiri tapi tidak dinaungi organisasi itu ya. Itu kan dua organisasi besar. Iya, kan? Dan cenderung lepas tangan gitu ya. Cenderung melepas. Ada gerakan bilang wah itu pribadi dan lain sebagainya. Kalau dulu kan satu suara tuh Gus Dur, Amin Rais, dan lain-lain. Jadi saya kira di tengah kekosongan ini mesti hadir New Civil Society. Nah, New Civil Society itu kita lihat ya, kalau kita lihat ini terakhir ya soal PSN PIK misalnya. Iya, betul. Ternyata yang bersuara kencang itu bukan dari ormas-ormas. Bahkan ormas-ormas yang tadi disebutkan malah jadi centengnya kan. Yang instrumennya oligarki. Iya, bersuara itu walaupun kita tidak bisa mengatakan ormasnya kan, tapi orang-orangnya civil society. Yang non civil society besar ya. Iya, nah sekarang justru yang menjadi pionir untuk bersuara itu orang yang tidak ada afiliasi dengan civil society. Seperti Said Didu gitu ya. Tidak pula berafiliasi dengan kampus. Tepatnya dia pensiunan ASN. Tidak juga berpartai ya. Ini kaitannya dengan kognisi kan. Artinya pengetahuan Said Didu tentang kiprah malang melintangnya oligarki itu sangat cukup untuk membuat dia punya modal melakukan perlawanan. Jangan-jangan kampus nggak mengerti juga pola oligarki bekerja menguasai kekayaan alam Republik ini. Jadi itulah di tengah kekosongan itu saya kira orang-orang seperti Said Didu dan lain-lain itu kan bisa membentuk semacam New Civil Society. Jadi kita membutuhkan civil society baru. Yang tidak harus bergantung dengan struktur organisasi yang besar yang mapan, tapi saya kira dibantu dengan kondisi era digital memungkinkan sebuah gerakan baru untuk memperbaiki Republik bisa tumbuh dan berkembang. Jadi mereka secara individual barangkali cair, tetapi mereka diikat dengan isu atau ide yang sama ya. Iya, saya kira itu. Bro, silakan barangkali ada semacam closing statement. Dan barangkali beberapa catatan Anda mengenai the latest development ya, perkembangan terakhir bagaimana. Tapi sebelumnya saya tanya, apa sih cita-cita kita sesungguhnya? Kan cita-cita kita sederhana dan mudah sebetulnya. Ya. Pertama kita ingin rakyat ini yang jelata ya, rakyat semuanya gitu merasakan kesejahteraan, keadilan. Tegaknya kemanusiaan. Itu kan sederhana. Yang kedua, untuk bisa tegaknya semua situasi sejahtera dan keadilan dan seterusnya itu kan memerlukan instrumen-instrumen negara yang pro terhadap kepentingan rakyat banyak. Yang amanah, yang jujur. Dan itu memerlukan elit politik yang jujur dan bisa dipercaya. Nah, itu. Jadi sederhana. Kalau pemerintahan ini tidak koruptif, ya kan, melindungi rakyat, kita senang-senang aja, nggak akan teriak-teriak juga. Ya kan? Dan siapapun yang menjadi presidennya, silakan. Parcoknya siapa terserah. Apa susahnya sih tidak korupsi? Apa susahnya merawat demokrasi? Nah itu kelirunya karena mereka from the beginning bisa direkrut karena korupsi. Itu problemnya. Karena biaya politik mahal, maka ketika ada uluran tangan dari para cukong-cukong ini, walaupun langsung dan tidak langsung, mereka kemudian terrekrut dalam pemerintahan. Silakan, Bro, lakukan closing statement. Jadi saya kira di tengah negara yang seperti ini, di mana oligarki begitu menampakkan perilaku yang mungkin bisa disebut sebagai oligarki predator ya, dan termasuk juga demokrasi yang memburu, korupsi yang masih merajalela, memerlukan entitas kaum cendekiawan yang berani berbasis data dan argumen kokoh untuk speak up, untuk berbicara. Saya kira saya mengajak teman-teman akademisi yang lain untuk tidak takut demi kepentingan bangsa di masa depan. Dan tentu saja nggak bisa bergerak sendiri juga. Akademisi mesti bergabung dengan entitas civil society lain. Dan tadi kita perlu membuat civil society baru
atau berjejaring lah di antara civil society yang ada yang sifatnya mungkin middle, menengah dan kecil, untuk bersama-sama untuk menyelamatkan Republik. Ketika kondisi Republik sudah seperti ini, tidak ada jalan lain kecuali kita bergerak untuk memperbaiki keadaan. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi kita butuh new society, new civil society, dan ada juga sudah new medianya kan? Iya betul. Tidak konvensional lagi. Anytime kita bisa get closer dengan teknologi yang ada. Cuma pegang ini aja kita bisa berkomunikasi di wherever we go, ya kan? Betul. Whenever, wherever. Ya, saudara sekalian, itu dengan Ubedillah Badrun. Dan yang paling lucu adalah beberapa yang dulu sangat pro dengan Jokowi tiba-tiba menyatakan mereka bersalah dan kemudian sekarang balik mendukung Ubedillah. Iya, ada beberapa kasih. Ya? Oh banyak. Ketemu minta maaf. Tapi ya saya kira kita terima kan. Sebagai kebaikan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Sama kemarin saya ketemu orang yang sangat pro Jokowi. Waduh, ternyata Mas Refli yang benar. Iya, persis narasinya sama begitu. Selama ini kita tidak melihat, kita lihat kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata kita nggak lihat ya. Jadi kesadaran boleh datang terlambat, tapi yakinlah ya bahwa kalau kita berjuang tidak dengan ingin mendapatkan sesuatu atau kekuasaan, uang misalnya, barangkali jalan tuh jauh lebih murni ya. Tapi kalau kayak pengen uang dan kekuasaan, sudah pasti biasnya orientasinya udah ini. Yang kita harapkan dari pemerintahan Presiden Prabowo ini hanyalah kasih room demokrasi itu, ya kan? Jangan main kriminalisasi, jangan main tangkap. Yang paling penting adalah, yuk kita adu konsep. Kalau kita salah, ya kita akan akui salah. Tapi kalau pemerintah atau penguasa salah, ya harus berani mengoreksi diri juga kan. Bahkan bila perlu memecat orang-orang yang dianggap dablek supaya tidak menomon. Ya. Apa istilahnya kemarin nih kalau saya tuh lupa dia ngomong ada apa istilah ya? Ada istilah dia terakhir ini mengatakan pokoknya saya akan berhentikan tuh. Bersihkan itu ya? Iya, bukan apa istilahnya, bukan bersihkan. Coba kita cek biar kita enggak. Diminta para pejabat untuk bersih diri. Kalau enggak saya bersihkan. Ya. Tapi ada juga dia istilah lain, dia ngomong apa ya? Saya kemarin angkat di live saya. Itu dia ngomong ini lupa saya. Tapi yang jelas adalah dia mengatakan disingkirkan. Saya singkirkan. Iya. Akan mereka yang tidak berbuat bagi bangsa dan negara, punya agenda pribadi, dablek, akan disingkirkan. Itu narasi yang sangat gagah itu. Iya. Tapi baru bilang dengan bahasa pasif ya. Iya. Tinggal kita tunggu waktu. Kita butuh dia ngomong yang lebih strong lagi, akan saya singkirkan. Iya, betul. Tapi whatever it is, kita berharap kepada Pak Prabowo, presiden kita semua, untuk satu, tetap berada di jalan yang lurus. Kedua, jangan takut kepada mereka-mereka yang mencoba menggarong negara ini terus menerus, dan seolah-olah mereka yang akan menentukan hidup seorang presiden. Itu saja. Terima kasih Sobat Era semua, dengan Ubedillah Badrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.